Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai SDA dapat pulih dan tak dapat pulih Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Fitri Nurkasanah NIM 10. saya Nadiatul Hikmah NIM 27. Lufi Eka Pratiwi, NIM 40. Nama saya Dioscuri Masusendivo, NIM 87. Terdapat 5 topik penting yang akan menjadi pembahasan dalam video ini, yaitu yang pertama, alasan memilih wilayah, kemudian SDA tak dapat pulih dan pengelolaannya, kemudian SDA dapat pulih dan pengelolaannya, kemudian penelitian di wilayah tersebut, dan yang terakhir, kebijakan yang diterapkan pemerintah di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Sorong, Papua Barat. Alasannya karena Papua Barat merupakan provinsi penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia bagian timur. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah di Kabupaten Sorong. Dengan dikenal sebagai julukan kota minyak, kabupaten yang memiliki ibu kota dengan nama Sorong tersebut memiliki 350 sumur minyak dan mampu memproduksi sekitar 3.321.698.000 barel per tahun. Selain itu, di Kabupaten Sorong juga terdapat Pulau Sakanun, yaitu salah satu pulau kecil di antara beberapa gugusan pulau kecil lain yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Memiliki luas 1,86 hektar atau sekitar 0,018 km persegi. Secara administrasi, Pulau Sakanun berada di dalam batas wilayah Kampung Jevlio dengan jarak tempuh 570 meter. Saat ini, Pulau Sakanun dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata bahari lokal oleh masyarakat sekitar Kampung Jevlio dan beberapa dari luar kawasan. Namun, jumlah kunjungan wisatawan masih relatif rendah. Selanjutnya, contoh sumber daya alam tak dapat pulih di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Sumber daya alam tak dapat pulih yang terdapat pada Kabupaten Sorong, Papua Barat adalah minyak bumi. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia bagian timur dengan potensi sebesar 66 juta barel per hari. Sumur minyak yang masih dieksploitasi terletak di distrik Klamono, Pulau Salawati, dan bagian utara kota Sorong. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar transportasi atau disebut dengan bensin, sebagai LPG untuk keperluan bahan bakar sehari-hari, sebagai minyak tanah, minyak bakar, dan hasil kandungan penyulingan lainnya, serta dapat diolah menjadi bahan plastik untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, RH Petrogras Ltd melalui anak perusahaannya Petrogras Island Ltd resmi mengelola wilayah kerja Salawati Kepala Burung yang berlokasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Kamis 23 April 2020. Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak Gross Split WK Salawati Kepala Burung antara Pemerintah Republik Indonesia dengan RH Petrogras Ltd pada tanggal 11 Juli 2018 yang berlaku efektif mulai tanggal 13 April 2020 hingga 23 April 2040. Sebelumnya, WK ini dikelola oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina Salawati, JOP PPS. Pengalih kelolaan Blok Salawati ini merupakan satu langkah besar dan positif bagi RH Petrogras Ltd melalui Petrogras Island Ltd
dalam upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukkan bagi kebutuhan energi dalam negeri. Selanjutnya, SDA dapat pulih yang terdapat pada Pulau Sakanun, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Di antaranya, yang pertama, ada lamun dan ekosistem terumbu karang Franging Reef. Terumbu karang ini berada di tepian pulau berbentuk seperti sabuk melingkari pulau-pulau kecil tersebut. Pengelolaan yang dilakukan yaitu gugusan Kepulauan Jevlio menjadi bagian dari salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Sorong, seiring dengan mulai dibukanya akses transportasi darat menuju dan keluar kawasan tersebut. Pembangunan jembatan penghubung antara pulau induk yaitu Papua dengan Pulau Jevlio menjadikan aksesibilitas yang semakin memadai, sehingga mendorong minat kunjungan wisatawan menjadi meningkat. Kondisi ini turut berdampak pada kawasan pesisir dan laut Pulau Sakanun. Sejak tahun 2017 sampai 2019, wilayah pesisir pantai pada bagian timur kembali dibuka dan didesain untuk kegiatan wisata bahari. Yang kedua, ekosistem mangrove dan beberapa pohon kelapa. Pengelolaan yang dilakukan yaitu lokasi perairan Pulau Sakanun di tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2013 dijadikan sebagai lokasi penempatan jaring angkat, jenis bagan perahu dan sebagian lagi digunakan untuk budidaya rumput laut. Keadaan ini mendorong aktivitas masyarakat meningkat, sehingga sebagian pantai yang memiliki vegetasi mangrove dikonversi menjadi rumah singgah atau jaga untuk monitoring kegiatan tersebut, serta sebagai tempat wisata. Di Pulau Sakanun sudah pernah dilakukan penelitian, yaitu penelitian tentang kajian potensi ekologis pulau kecil berdasarkan aspek geofisik. Kajian atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekologi berdasarkan aspek geofisik untuk pemanfaatan optimal Pulau Sakanun secara berkelanjutan. Kajian atau penelitian ini menggunakan metode survei cepat atau rapid survey method pada bulan November 2019. Hasil kajian atau penelitian ini adalah Pulau Sakanun merupakan pulau sangat kecil, memiliki terumbu karang Franging Reef, ekosistem lamun berada di sekitar pesisir pulau, dan kawasan intertidal yang berpotensi dijadikan kawasan wisata bahari. Kawasan pesisir pantai berpasir di Pulau Sakanun selama tahun 2000 sampai 2019 mengalami perubahan pola ruang sesuai dengan kegiatan yang berlangsung saat itu. Pulau Sakanun merupakan jenis pulau atol, rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal, tidak memiliki air permukaan, dan elevasi rendah. Pulau Sakanun sebagai pulau kecil rentan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengolahan yang dapat menyimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya di sekitar pulau untuk kepentingan ekonomi, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Keindahan Pulau Sakanun sehingga berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata bahari. Pulau Sakanun merupakan salah satu pulau kecil dalam gugusan Kepulauan Jevlio. Upaya pemerintah daerah dalam hal ini ialah melakukan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Induk atau Papua dengan Pulau Jevlio. Aksesibilitas yang semakin memadai mendorong minat kunjungan wisata meningkat. Kondisi ini turut berdampak pada kawasan pesisir dan laut Pulau Sakanun. Sejak tahun 2017 sampai 2019, wilayah pesisir pantai pada bagian timur kembali dibuka dan didesain untuk kegiatan wisata bahari. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan pola ruang dari sebelumnya tahun 2013 yang sempat mengalami penyusutan wilayah pantai pesisir menjadi lebih luas, yaitu sekitar 511,1 di tahun 2017 dan meningkat menjadi 594,0 di tahun 2019. Kebijakan mengenai minyak bumi di Kabupaten Sorong
tercantum dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi Kabupaten Sorong. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.